Ya, ini gawat ini teman-teman semuanya gitu loh. Katanya ya, pinjol sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan surat-surat somasi hari ini yang sudah beredar semuanya kepada nasabah telat bayar, nasabah macet bayar pinjol, itu benar-benar akan dilimpahkan dan diproses ke jalur hukum. Ya, ini banyak banget teman-teman semuanya. Padahal beberapa hari yang lalu saya sudah membahas dengan hal yang sama. Ya, bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat bahas dengan judul sejak awal bulan Februari itu pinjol sudah melimpahkan perkara ke jalur hukum. Kalau sekarang nggak lagi gitu. Tapi temanya masih dengan hal yang sama. Pertanyaan saya adalah, siapa teman-teman hari ini yang mendapatkan chat yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Anda telah mendapatkan surat somasi, Anda sudah mendapatkan pasal-pasal lengkap yang mana Anda akan sesegera mungkin diproses ke jalur hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, dan Anda akan dituntut sesegera mungkin oleh pinjol untuk mengganti semua kerugian yang telah Anda timbulkan. Siapa yang mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, baik itu via WhatsApp, via email, baik itu dari pinjol legal atau pinjol yang sudah besar yang selama ini menjadi panutan atau patokan bagi kita semuanya, isi di dalam kolom komentar biar saya jelaskan lagi sama Anda semuanya. Ini karena banyak ini. Satu hari ini teman-teman semuanya, saya mendapatkan chat ini mulai dari DM di Instagram sampai WA yang masuk kepada saya dengan teman-teman yang konsultasi langsung dengan saya, itu hampir 20 orang lebih menyampaikan bahkan ketakutan, katanya hari besok semua perkara ini sudah dilimpahkan ke jalur hukum, terutama kita-kita yang belum melakukan pembayaran. Sebelum saya masuk kepada pembahasan proses ke jalur hukum, saya tanya dulu sama teman-teman semuanya. Isi dengan lengkap dan jujur ya. Anda ini tidak mampu bayar pinjol atau tidak mau bayar pinjol. Ada dua perbedaan. Ya. Yang pertama soal tidak mampu bayar pinjol. Kita sudah toleh kanan kiri, muka belakang, mungkin tetangga kiri kanan dan segala macam, tempat kerja dan segala macam. Kita mencoba mencari pinjaman dan talangan dana. Alhasil kita tidak mendapatkan apa-apa, dan ini memang real fakta kehidupan yang sudah menyatakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi aset yang mau dijual, tidak ada lagi gaji yang mau dinantikan untuk melakukan pembayaran ini. Ini disebut dengan tidak mampu bayar. Habis itu tentang tidak mau bayar. Ya, ada juga tidak mau bayar. Sengaja dia tidak mau bayar karena ada beberapa hal. Mungkin pertama, mereka adalah komplotan dari mereka-mereka perampok online, yang mana mereka meminjam pinjol dengan dalih sejak awal untuk tidak ingin membayar. Ya, dengan segala macam upaya, mereka telah setting data-data kontak, mereka telah bikin kontak darurat palsu dan segala macam. Dan habis itu lagi ada juga orang tidak mau bayar karena ucapan sampah dan caci maki dari debt collector, ucapan yang tidak mengenakan dari debt collector. Kira-kira teman-teman ada di posisi mana? Tidak mampu bayarkah atau tidak mau bayarkah? Karena saya perhatikan orang-orang sangat sulit membedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Ya, kalau memang Anda di urutan tidak mampu, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda di urutan yang tidak mau, Anda memang harus menerima resiko apapun. Ya, karena ini pilihan Anda. Tapi kalau tidak mampu, Anda dipilih, bukan memilih. Anda dipilih karena takdir hidup Anda yang sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau tidak mau, Anda memilih. Anda memang sengaja tidak mau melakukan pembayaran karena berbagai macam alasan yang terjadi tadi. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke. Kita masuk kepada judul video kita hari ini. Pemrosesan ke jalur hukum sesuai dengan somasi yang sudah beredar, yang mana di sini somasinya sangat luar biasa teman-teman semuanya. Kita akan dilimpahkan ke jalur hukum. Ini sudah beredar, surat tugas kunjungan sudah ada,
lengkap dengan pasal-pasalnya juga sudah ada di sini, ya. Habis itu ini juga SP sudah beredar perihal surat peringatan kepada yang terhormat nasabah aplikasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku pimpinan penagihan dari platform ini hendak menginformasikan kepada saudara selaku penerima pinjaman pada platform yang sudah mengalami keterlambatan pelunasan. Berikut perincian keterlambatan. Hari keterlambatan 4 hari, nominal 13 juta. Wow, banyaknya. 13.296.785 rupiah. Denda keterlambatan 87.048 rupiah. Kita nggak tahu ya 87.000 ini apakah per hari atau sekarang aja. Oleh karena itu kami kembali memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban saudara sebelum diterbitkan surat peringatan. Ke-1, surat ini kami sampaikan sebagai bentuk informasi akan dilakukan pemproses pelaporan data Anda kepada pihak ketiga. Mohon kiranya dapat diselesaikan semua syarat dan ketentuan pinjam meminjam. Cara pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening virtual account atas nama saudara atau dengan cara pembayaran tertera pada aplikasi. Oke, habis itu mana lagi surat somasi hukumnya? Ini apa ini? Oke, kalau ini mohon untuk segera merespon pesan saya karena menyangkut keamanan data identitas pribadi Anda. Saya di sini admin pusat ingin membantu meringankan pinjaman dan menghapus semua data dan identitas pribadi Anda yang seperti KTP, nomor kontak, galeri, dan sebagainya. Jadi saya harap Anda merespon pesan saya secepatnya karena ingin membantu meringankan. Oke, ini tidak menyebutkan nama aplikasi ya. Terus tentang kalau ini oke, baik, memang Anda mau bersikap seperti ini, menghindari dari tanggung jawab tagihan, semua data-data pribadi Anda sudah lengkap untuk saya proses semua sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kami juga akan konfirmasi ke seluruh kontak darurat Anda yang terdaftarkan di aplikasi, baik via telepon, kantor, SMS, tapi juga tidak menyertakan nama aplikasi ya. Oke, ini dia. Oke, mana nih? Kurang jelas sih. Bahwa dengan ini pihak pertama memberikan kepada pihak kedua untuk meminta hak dari perusahaan sebelum dipenuhi sejumlah tertera pada aplikasi debetur akan, ini kurang jelas sih teman-teman semuanya. Tagihan akan didatangkan kepada RT dan RW dan perkara juga akan diproseskan ke jalur hukum. Somasi sudah kami siapkan. Ini dari mana ini sih? PT. Sebenarnya nggak jelas sih mereka dari mananya aplikasinya. Oke lah teman-teman semuanya. Oke, kita bahas soal pemrosesan ke jalur hukum seperti yang teman-teman tanyakan hari ini gitu loh ya. Oke. Memang tertuang dalam peraturan OJK, hal ini adalah wajar-wajar saja. Hal ini bahkan diperbolehkan ya. Ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh si pinjol. Ya, dua opsi yang bisa ditempuh oleh si pinjol. Setelah 90 hari pihak pinjol dilarang melakukan penagihan. Penagihan bisa dilanjutkan, ada dua opsi. Pihak ketiga atau FC lapangan, lawyer atau penasihat hukum untuk memproses ke jalur perdata sebagai bentuk pengakuan sebuah one prestasi tadi ya, atau ingkar janji. Oke. Pinjol ya, bukan dia tidak mau teman-teman semuanya menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum, tapi banyak pertimbangan pinjol dalam hal ini ya. Pertimbangan yang pertama saya selalu sampaikan sama Anda. Hal yang pertama akan dipikirkan oleh pinjol ketika memproses Anda ke jalur hukum adalah soal keburukan sistem mereka akan terbongkar dalam hal ini.
Banyak sistem yang abu-abu dari pinjaman online. Banyak penerapan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dari pinjaman online. Mulai penerapan bunga. Bunga dan denda tidak boleh melampaui 100%. Contoh, fakta yang terjadi di lapangan boleh kita kaji ulang. Ya, mulai dari pemotongan biaya layanan sampai penerapan bunga sampai penetapan denda kita lihat. Ya, ini sudah kekacauan. Habis itu bunga diatur dalam skala yang telah ditentukan OJK. Bisa kita cek juga. Apakah pinjol sudah sesuai dengan fakta yang terjadi? Apakah mereka sudah menerapkan bunga ini sesuai dengan peraturan yang ada? 0,1 sampai 0,2 atau 0,3 per hari? Bisa kita cek. Ya, dan pinjol ketakutan hal ini terbongkar, teman-teman semuanya. Dan habis itu tentang peraturan penagihan kredit. Apakah mereka sudah sesuai prosedur? Dalam perekrutan pihak ketiga penagih hutang, apakah mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Ini juga takut mereka terbongkar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pinjol tahu bahwa waktu yang dipergunakan ketika memproses Anda ke jalur hukum, waktu yang dipergunakan sangat lama dan panjang. Ya, ini tidak tuntas hanya 1 hari 2 hari. Tidak tuntas dalam 1 bulan 2 bulan. Oke, dia memikirkan hal ini. Yang kedua adalah biaya pendaftaran untuk gugatan itu cukup mahal. Sementara dia tahu bahwa Anda yang mau digugat ini adalah orang yang sudah habis-habisan. Oke, habis itu lagi keputusan yang didapatkan oleh si pinjol tidak memuaskan. Diambillah opsi yang pertama tadi, bekerja sama dengan debt collector. Debt collector bisa di-request sesuai dengan kemauan dari si pinjolnya. Pinjol mau seperti apa? Mau caci maki? Oke. Pinjol mau seperti apa? Menakut-nakuti? Oke. Kalau pengadilan tidak bisa seperti itu. Ya, makanya opsi pertama inilah yang selalu diambil untuk tetap melakukan penagihan, cuman dilanjutkan oleh pihak ketiga. Jalur hukum tidak mereka pakai. Yang memakai jalur hukum hanyalah bahasa dalam penagihan yang dipakai oleh pihak ketiga. Untuk apa? Untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda ketakutan, supaya Anda kecemasan. Ini pihak ketiga yang punya kerja, bukan si pinjol lagi. Ya, makanya semua somasi-somasi yang disampaikan itu terkadang tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak menyebutkan nama aplikasi. Ancaman sekeras apapun dengan konsep pemrosesan ke jalur hukum, itu mereka tidak menyebutkan lagi mereka dari aplikasi mana. Mereka hanya spesifik secara garis besar. Ya, sampai di sini paham teman-teman semuanya. Jadi bahasa proses ke jalur hukum ini dipakai ini karena kebiasaan kita juga. Karena kita selalu ketakutan ketika mendapatkan ancaman seperti itu, kita selalu kecemasan. Dia ketakutan kita inilah yang akan menjadi kesuksesan bagi mereka. Ketika kita takut diproses ke jalur hukum, besar kemungkinan kita akan gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan kita akan menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka. Karena kebiasaan dari kita juga, kita sudah diancam dulu, ditakut-takutin dulu, baru kita membayar. Coba ketika diancam dan ditakut-takuti kita tidak melakukan pembayaran, mungkin ya mereka tidak akan pakai hal ini. Makanya buat teman-teman semuanya, saya sampaikan gitu loh. Ketika Anda sedang tidak baik-baik saja, mental Anda tidak bisa diajak kompromi, ketika Anda mendapatkan chat, ketika Anda mendapatkan WA ya atau telepon yang mana Anda akan diproses ke jalur hukum, sebaiknya putus semua komunikasi yang terhubung, itu menyelamatkan Anda. Ya, jadi untuk proses-proses jalur hukum, apalagi sampai penjara itu jelas nggak ada selagi Anda tidak memenuhi standar dengan pemalsuan. Tapi kalau Anda misalnya memang benar atas dasar ketidakmampuan tapi data semuanya valid dan asli, itu nggak ada mereka mau memproses Anda ke jalur hukum. Karena yang mereka hindari hal tadi, mereka takut terbongkar keburukan dari sistem mereka. Jadi hal-hal itu hanya dipakai, diperuntukkan untuk melakukan penekanan, pengancaman sesaat untuk pemikiran Anda. Oke, jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang perlu takut lagi, tidak ada yang perlu cemas lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Bye.